Kita akan kita akan memulainya bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar. Belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh penulis David Clark untuk bisa kami pelajari dan untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami boleh belajar, mampukan kami boleh memiliki hati yang rendah hati untuk boleh diisi dan diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan sama-sama melihat dan kita akan membahas satu buku yang menarik, yaitu ini ya, laki-laki seperti kerang dan wanita seperti linggis. Ya, ya, ini bukunya. Kalau kita bisa lihat sama-sama, ini bukunya. Buku yang sangat memberkati buat saya juga, ya. Jadi ini akhirnya membuat saya juga berkaca terlebih dahulu gitu ya, untuk setiap uh, bahasan yang ada di dalam buku ini. Ya, oke ya, laki-laki seperti kerang, wanita seperti linggis. Eh, Pengarangnya adalah David Clark. Pengarang buku ini adalah David Clark. Kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah pengarangnya ya, yaitu seorang doktor dalam bidang psikologi klinis dengan gelar Master Teologi dari Seminari Teologi Dallas. Seorang psikolog yang membuka praktek pribadi di Florida. Dia juga memimpin seminar-seminar yang berkaitan dengan kesehatan emosional, membina hubungan dan kecakapan mengasuh anak. Dan bersama istrinya Sandy tinggal di Tampa bersama keempat anak mereka. Dikatakan di dalam buku ini, di dalam permulaannya, laki-laki dan wanita itu berbeda, sangat berbeda. Nah, kemudian dikisahkan ada 3 alasan utama Allah itu menciptakan berbeda. Karena perbedaan pertama yaitu karena perbedaan ini memaksa kita supaya bergantung kepada Allah. Allah ingin berada di tengah hubungan laki-laki dan wanita. Yang kedua, perbedaan-perbedaan ini membawa kita ke dalam sebuah hubungan yang saling melengkapi. Ketiga, perbedaan-perbedaan bisa membawa kita ke dalam sebuah keintiman yang mendalam, yaitu keintiman manusia yang paling dalam dan paling baik berasal dari seorang pria dengan seorang wanita. Ya, kita tahu sama-sama bahwa sejak bumi diciptakan, alam semesta diciptakan, Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan serupa, segambar dengan Allah, supaya boleh dikatakan Allah bisa dimuliakan melalui ciptaan ini. Jadi Allah memang menciptakan Adam dengan Hawa, ya, laki-laki dan perempuan untuk melakukan misi Allah di dunia ini. Nah, ketika mereka akhirnya nanti berada bersama-sama di dalam bumi ini, ya, Allah ini boleh dimuliakan. Allah berada di dalam hubungan mereka dan juga akhirnya hubungan ini boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan tentunya keintiman yang paling mendalam adalah keintiman di antara seorang pria dengan seorang wanita. Bukan keintiman di antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita, tetapi seorang pria dengan seorang wanita. Nah, interaksi klasik di dalam pria dan wanita, ini mengapa dikatakan si kerang dan wanita itu silinggis. Dikatakan bahwa pria itu memang sangat buruk mengkomunikasikan persoalan yang sangat pribadi dan intim kepada wanita, walaupun wanita itu adalah istrinya, gitu ya.
Mereka tidak terlalu banyak bicara dan hanya buka mulut ketika menyuruh wanita melakukan sesuatu. Ia menutup menarik diri dan itulah sifat si kerang. Mengapa buku ini menggunakan si kerang? Karena alasan ini. Nah, memang sikap tertutup laki-laki ini kadang membuat wanita itu penasaran sehingga ia itu suka mengajukan pertanyaan dan berusaha mati-matian untuk membuat pria menjadi terbuka. Itulah si linggis yang berusaha mencari gitu ya, mencari data ketika mungkin suaminya pulang dengan wajah yang cemburu. Pasti para istri itu secara normalnya seperti biasanya akan menanyakan, ada apa tadi? Kenapa kok mukamu cemburut? Nah, biasanya kita akan melihat tidak semua laki-laki langsung menceritakan kepada istrinya apa yang dialami, ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di dalam eh, slide-slide yang ada untuk lebih membahasnya lebih dalam. Nah, memang di dalam sebuah hubungan, ya, pria itu ingin mengendalikan. Itu prioritas nomor satu. Jadi menurutnya jika ia tidak punya kendali dalam hubungannya, ia tidak memiliki apapun. Nah, memang penyebabnya adalah dia diajarkan sejak lahir untuk mengembangkan kualitas dalam hubungan, rasa hormat, status, kekuasaan, kekuatan, dan kemerdekaan. Ini adalah semua kualitas yang dirancang untuk menghasilkan kendali. Kita tahu sama-sama ini dimulai ketika pria ini masih kecil gitu ya, masih kecil, masih anak-anak. Dikatakan kebanyakan kalau kita melihat yang diberikan mainan kepada anak-anak laki-laki adalah bukan seperti wanita yang mungkin kayak alat masak-masak begitu ya, tetapi diberikan seperti mobil-mobilan gitu ya. Kemudian mungkin seperti pistol, senjata. Jadi secara tidak langsung itu memberikan satu boleh dikatakan memberikan satu ajaran kepada anak laki-laki itu untuk apa? Dia berkuasa, dia punya kekuatan, dia punya power melalui setiap permainan yang ada yang diberikan kepada anak-anak ini. Kemungkinan besar kalau kita punya anak laki-laki, nggak mungkin kita akan membelikan dia sesuatu yang boleh seperti kayak boneka. Jarang sekali boleh dikatakan demikian. Tapi menunjukkan satu apa? Satu nilai, yaitu kamu ini lebih berkuasa, kamu ini lebih punya otoritas dan sebagainya. Dan memang itu akhirnya menjadi prioritas pertama di dalam hidupnya ya. Itu yang pertama. Sedangkan wanita itu menginginkan kedekatan, itu prioritas nomor satu. Jadi menurutnya, jika ia tidak punya kedekatan dalam sebuah hubungan, ia tidak memiliki apapun. Dan wanita ini benar-benar tidak merasa bahagia dan puas, penyebabnya memang ia diajarkan sejak lahir untuk mengembangkan kualitas ini dalam hubungan. Persamaan persepsi, kerjasama, keterbukaan, pemahaman, dan keintiman. Ini adalah semua kualitas yang dirancang untuk menghasilkan kedekatan. Nah ini ya, kalau permainan anak perempuan orientasinya pada hubungan. Nah biasanya kalau bermain dengan anak-anak perempuan, perempuan yang ngumpul gitu biasanya jadi apa? Kalau kita tahu bersama-sama ada yang jadi guru, yang satu jadi murid. Nah itu interaksi. Kemudian masak-masakan seperti saya tadi bilang. Ada yang satu beli, yang satu itu belanja, kemudian satunya ayo makan sama. Itu relasi, itu hubungan kedekatan yang dibangun di dalam permainan anak-anak perempuan itu. Misalnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien. Nah itu ya, jadi boneka. Kadang dia ngomong sama bonekanya sendiri, halo, kemudian bonekanya dikasih makan, tuh dia dimasakkan sesuatu. Nah, itu menunjukkan satu hubungan kedekatan yang dibangun di dalam diri anak perempuan ketika kecil. Dan itu akhirnya memang menjadi prioritas pertama di dalam hidupnya, yaitu menginginkan adanya kedekatan. Namun ketika akhirnya memang wanita dengan pria ini, laki-laki ini akhirnya di dalam sebuah hubungan itu tidak mudah karena prioritasnya berbeda. Namun menariknya di dalam buku ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tetap bisa walaupun berbeda tetap bisa saling seperti tadi dikatakan saling melengkapi satu dengan yang lain karena memang Allah yang menciptakan berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa fakta perbedaan yang terjadi. Yang pertama, nah, setiap pria itu adalah seorang ahli dalam menghindari pertanyaan dan menyimpan informasi dan perasaan yang diinginkan oleh wanita. Jadi, kalau misalnya pria tidak memberi tahu wanita, ya,
Misalnya seperti tadi dikatakan ketika suami pulang gitu ya, dia wajahnya cemberut. Tentu istri akan bertanya, kenapa ini? Dan ketika mungkin pria nggak ngomong, oh nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa gitu. Tentunya wanita ini akan frustasi dan terluka. Dia merasa tertolak. Karena apa? Berpikir kalau suaminya itu nggak percaya sama dia, sehingga dia nggak cerita. Kenapa kok nggak mau cerita sama saya ya? Mungkin suami saya ini nggak percaya sama saya. Padahal ketika seorang pria tidak cerita kepada istrinya itu, kadang begini, karena ia takut mengambil risiko jadi terluka, jadi dominasi. Jadi yang paling penting ia berpikir bahwa ia berisiko kehilangan kendalinya. Jadi begini, ketika dia cerita dan terbuka kepada istrinya, dia harus punya pemikiran bahwa saya harus terima risiko nanti akan terluka atau didominasi. Misalnya, ini dikatakan aja, misalnya seorang pria gitu ya, yang seperti tadi pulang dengan wajah cemberut. Kita istrinya bertanya, kenapa? Di kantor ada apa gitu ya. Nah, kemudian ketika suaminya mencoba terbuka, itu harus dia siap-siap kalau dia terluka. Mengapa? Kalau misalnya dia cerita, iya, tadi bos saya itu nggak adil ya. Dia itu tiba-tiba menurunkan gaji saya tanpa saya tahu apa sebabnya gitu ya. Kemudian ada seorang rekan yang baru masuk ternyata diberikan gaji dinaikkan 2 kali lipat. Nah ini ya, jadi ketika nah tentunya ketika suami ini cerita, istri akan mengatakan, loh kok bisa kayak gitu? Kamu nggak ketemu bosnya, tak? Kamu kan perlu ketemu sama bosnya. Kamu mesti tanya sama dia, kenapa kamu bisa berkurang itu gajimu itu? Dan kenapa temanmu begini? Kamu kan bisa ngomong sama dia. Nah, ketika suami itu cerita, dia harus siap misalnya seperti itu. Diomelin sama istrinya, diprotesin sama istrinya, lah dia siap enggak gitu ya. Akhirnya memang ini kondisi yang terjadi gitu ya. Jadi lebih baik akhirnya pria itu karena tidak siap nanti akan terluka, karena memang dia punya kendali itu nomor satu, mengendalikan itu nomor satu. Akhirnya membuat pria ini lebih memilih untuk diam. Tidak banyak cerita daripada nanti ditanyain macam-macam sama istrinya. Dia tidak siap gitu ya. Nah, ini menjadi satu dilema di dalam diri pria ini. Ngomong ndak ya, ngomong ndak ya. Nah, wanitanya sudah kepingin tahu. Itu membuat frustasi di dalam diri dia. Ketika suaminya kok ndak cerita, padahal wajah cemberut pasti ada sesuatu gitu ya. Nah, ketika gak cerita itu. Jadi seperti satu dilema yang muter gitu. Nah, padahal kalau dikatakan demikian, ketika pria tidak beritahu wanita, sebaliknya wanita itu tidak bisa menahan diri untuk bicara. Apalagi jika ia mengalami kejadian buruk. Kalau pria itu tidak ngomong, tapi kalau pria, wanita selanjutnya, kalau misalnya dia mengalami satu peristiwa mungkin, dia difitnah oleh temannya gitu ya, itu kan satu kejadian buruk yang diterima. Wanita ini tidak akan diem. Wanita itu akan cerita ke A, ke B, cerita suaminya, ke mamanya mungkin, ke teman dekatnya. Justru ketika wanita ini cerita, gitu ya, justru ia merasa lebih baik. Kenapa? Setelah keluar semuanya, gitu. Itu yang dialami oleh seorang wanita. Ini yang perbedaan yang boleh dikatakan yang pertama dan ini pintar, penting sekali, ya. Ya, ini satu kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sekarang perbedaan yang kedua. Wanita itu akan meminta pria untuk mengerjakan sebuah tugas di sekitar rumah. Jadi wanita melihat tugas tersebut sebagai sebuah cara untuk mencapai kedekatan. Jadi sebenarnya wanita minta tolong pria untuk melakukan sesuatu tugas rumah tangga itu sebenarnya tujuannya supaya pria itu dengan dia atau suaminya itu apa bisa dekat hubungannya karena ketika suami atau pria ini melakukan tugas di rumah, wanita ini merasa senang gitu loh. Merasa dekat. Oh iya ya, suamiku mengerti apa yang saya alami, pekerjaan saya di rumah gitu ya. Jadi yang benar-benar dicari oleh wanita ini kedekatan dan ketika pria suaminya membantu mengerjakan tugas rumah tangga, wanita itu merasa lebih dekat dengannya. Namun sebaliknya,
Kadang pria itu menolak melakukan tugas rumah tangga karena kendali dan kemerdekaannya ditantang. Maksudnya begini, kalau pria melakukan, dia tuh kadang di dalam hatinya dibilang gini, aduh jangan sampai ya, saya itu seperti dikendalikan wanita ini, karena sudah disuruh-suruh gitu loh. Disuruh-suruh. Baginya ketika dia mendengar perintah dari istrinya, dari wanita, dia merasa, oh iya ya, aku ini sudah dikendalikan istriku gitu ya. Karena dia yang nyuruh saya melakukan sesuatu. Sehingga yang dilakukan oleh pria ini, misalnya istri bilang, itu loh, jangan lupa buang sampah ya. Misalnya, tolong ya dibantu ya buang sampahnya gitu ya. Misalnya begitu. Tapi pria ini mengatakan, iya, nanti saya buang. Gitu. Tapi nggak dilakukan. Yang dilakukan adalah apa? Bermalas-malas, dan tenang saja. Kalau model sekarang ya pasti main HP gitu ya. Dan secara sadar sebenarnya ia menolak untuk segera datang untuk membantu. Dan akhirnya menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas sepele selama beberapa menit. Mengapa demikian? Karena dia lagi mengolah. Mengolah pikirannya, kalau saya ini melakukan ini, jangan sampai pikiran saya itu merasa apa dikendalikan oleh istri saya. Itu kondisinya yang terjadi. Padahal wanita tidak mengendalikan suaminya, wanita ingin dekat dengan suaminya, istri ini ingin dekat dengan suaminya, tapi satu sisi pria tidak melakukan tugas tanggung jawab itu. Mengapa? Karena takut dikendalikan, itu ya, takut dia kemudian istilah kemerdekaannya terganggu dan sebagainya. Nah, kita akan melihat satu solusi yang secara garis besar dikatakan yang bisa dilakukan, yang penting sekali untuk para pria, untuk bukalah terangmu. Apa maksudnya? Kita akan lihat sama-sama. Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini adalah suatu kasih, status standar kasih yang paling tinggi. Di sini dikatakan, Allah mengatakan bahwa kasih itu melakukan hal yang sulit. Kalau melakukan hal yang mudah, itu bukan kasih namanya. Tetapi apa yang tidak biasa, hal yang sulit, itulah kasih. Karena menerima apa adanya, melakukan apa yang sulit dan tidak wajar adalah kasih. Dan memang tantangan terbesar pria dalam kehidupannya adalah berkomunikasi dengan seorang wanita pada suatu tingkatan yang lebih mendalam. Jadi ini yang penting ya, karena sekali lagi ketakutan di dalam diri pria untuk merasa dikendalikan ini yang membuat dia tidak mau untuk komunikasi dengan istrinya itu dengan tingkatan yang lebih mendalam. Karena ketika tingkatan itu makin mendalam, komunikasi itu tentu bicaranya tidak hanya asal-asal di permukaan, tetapi sudah ke kedalaman, sudah yang di hati benar-benar gitu ya. Nah, memang pada dasarnya wanita itu membutuhkan pria untuk terbuka dan bicara pada suatu tingkatan yang lebih mendalam. Ingat, wanita prioritas pertamanya adalah kedekatan. Nah, tentunya dengan hikmat Allah dan kerja keras, para pria sebenarnya bisa melakukannya. Perlunya meminta pertolongan dari Tuhan untuk bisa melakukan yang namanya komunikasi dengan seorang wanita tanpa merasa dikendalikan. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh pria adalah yang pertama, belajar untuk berbagi secara pribadi dengan istri. Ini suatu kebutuhan yang absolut. Jika para pria tidak melakukannya, maka istri tidak akan pernah merasa benar-benar dicintai. Karena yang diinginkan oleh istrinya adalah kedekatan. Selain itu, ini baik untuk para suami ketika dia mencoba menceritakan kepada istrinya. Itu membersihkan pikiran yang kacau dan mengurangi stres. Setidak-tidaknya ketika diceritakan lebih tenang begitu ya. Nah, ini yang penting sekali. Caranya gimana? Nah, saya coba melihat ya, berbagi itu mungkin dari hal-hal yang kecil. Mungkin cerita tadi dalam perjalanan mungkin di kantor ada sesuatu yang bisa diceritakan. Mungkin ada seorang misalnya, jadi mulai dari yang sederhana-sederhana saja dulu gitu ya. Sebelum cerita yang lebih lebih mendalam atau yang lebih kompleks. Jadi membiasakan diri, berbagi dulu secara pribadi. Misalnya tadi ketemu di tengah jalan ada kecelakaan loh. Ternyata begini-begini diceritakan. Nah, mulai dari sederhana. Memang untuk belajar berbagi bagi yang tidak biasa itu bukan satu hal yang mudah. Tapi mencobanya enggak ada yang salah gitu ya. Mencoba belajar. Mungkin dari tingkatannya ini ada tahapannya.
ada tingkatannya gitu ya. Nah, memang ada faktanya bahwa pria itu katanya meninggal lebih awal karena memang menahan hal yang ada dalam dirinya, katanya menahan stres dan emosi. Yaitu menimbulkan kerusakan internal yang disebabkan kurangnya ungkapan. Jadi kadang itu ketika pria itu tidak cerita, itu kan terpendam di dalam dirinya. Nah, itu akhirnya hati-hati, itu akan membuat seseorang stres dan emosinya tidak stabil begitu ya. Dan hati-hati bisa menimbulkan satu kerusakan internal dan akhirnya nanti bisa berujung kepada kematian. Jadi ya cobalah cerita lah para pria ya, gitu ya. Nah, kadang para pria bingung cerita apa. Nah, saya ini suka lupaan lah. Pria-pria kadang juga lupaan ya. Kadang yang suka ngingetin justru istrinya. Nah, cobalah punya satu buku tulis jadi cerita gitu ya. Oh, ngerti ngalami apa ngalami. Jadi ketika nanti di room bisa dibuka buku tulisnya, kemudian cerita sama istrinya apa yang mau diceritakan. Kejadian hari itu. Yang kedua yang bisa dilakukan para pria yaitu belajar untuk membicarakan apa yang terjadi. Perlunya menyebutkan apa yang sedang terjadi dalam pria-pria. Misalnya, kalau misalnya pria merasa dikendalikan wanita, ngomong gitu. Ini suatu tindakan mawas diri supaya dia bisa belajar. Apakah perasaan saya ini memang benar gitu loh. Apakah istri saya memang mengendalikan saya. Nah, memang pada awalnya memang terkesan tidak enak ya karena nggak biasa. Tapi biasakan mengatakan apa yang dialami dan perasaan yang sebenarnya yang timbul dalam diri pria. Misalnya mengatakan di sini, saya dengan suami saya, Pak Daniel itu punya kebiasaan kalau salah satu pulang dari pergi ke rumah gitu ya, sampai di rumah. Jangan dijak ngomong dulu, jangan dilaporin macam-macam dulu, nunggu 10 menit minimal untuk yang dari luar tuh datang itu tenang dulu gitu loh. Soalnya kalau tiba-tiba langsung dicecah dengan berbagai ini, itu kan istilahnya masih belum tenang gitu ya dari luar kepanasan sudah berkeringat dan sebagainya masih belum ganti baju misalnya masih pakai baju luar ganti baju masih belum sudah dilaporin gini 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 nah itu bisa memicu emosi tentunya ya jadi cobalah untuk memberikan ketenangan dulu, paling 10 menit untuk tenang dulu. Nah, setelah aku udah adem, pikirannya adem, kepalanya adem, semuanya lebih tenang. Ketika duduk pasangan gitu, yang ngomong-ngomong cerita, gitu ya, dan menceritakan. Dibiasakan. Kemudian suami ketika pulang atau istri pulang, ya ada kalanya perlu cerita. Nah, kita memang boleh dikatakan memang wanita itu suka mengemukakan apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Nah, itu perlu di ditiru oleh para pria. Kadang kan naik pulang tuh langsung istrinya cerita, oh saya tadi lu ngalami ini. Tadi lo saya gak enak hati. Masa teman saya ngatain gitu, ini gini-gini dan sebagainya. Saya tersinggung dan sebagainya. Tetapi yang sekali lagi, kalau pria kadang belum tentu ngomong langsung. Nah itu ya, jadi ini cobalah sekarang. Pria-pria ini mengikuti, mencontoh seperti yang istri lakukan supaya mengurangi stres juga tentunya ya. Yang ketiga, yang bisa dilakukan para pria adalah inisiatif. Ya ini ya. Kalau dulu waktu belum menikah, pria itu punya inisiatifnya besar. Mengapa? Karena dia lagi mengejar wanita yang dia tuju gitu loh. Nanti akhirnya kan untuk menjadi istrinya, tentu dia pria itu melakukan inisiatif, misalnya pergi ke rumah ceweknya gitu ya untuk ngapelin gitu ya. Kemudian prianya kenalan dengan orang tua wanita yang dia sukai. Kemudian jadi inisiatifnya banyak ketika pria itu masih pendekatan pacaran dengan istrinya ini. Kenapa? Karena belum mendapatkan. Tapi begitu setelah menikah, akhirnya sudah tidak lagi. Karena pria sudah mendapatkan wanita yang ia ingini. Tujuannya udah kecapek gitu. Nah, padahal faktanya inisiatif yang dilakukan oleh pria itu menyenangkan wanita, membuat wanita merasa dipedulikan dan dicintai, juga membuat sebenarnya para wanita dan pria itu merasa lebih dekat. Tentunya ini pasangan suami istri. Termasuk berinisiatif di rumah, lakukan hal-hal sebelum diminta. Ini akan menghapus perasaan dikendalikan. Karena apa? Dari dirinya sendiri, gitu ya. Jadi lakukan inisiatif dari hal-hal yang sederhana, misalnya seperti tadi ya, langsung membuang sampah gitu tanpa harus disuruh istrinya. Atau kalau nggak gitu juga apa? Mungkin anak-anak kalau masih kecil, anak-anak dibantu, mungkin suami tiba-tiba memasak.
gitu, memasak hal-hal yang sederhana, mungkin masakin mie, mungkin hanya sekedar Indomie, tapi itu akhirnya pas istrinya nggak masak gitu dibuat Indomie yang lakukan yang suaminya lah itu mulai dari yang simpel-simpel begitu aja ya memang itu perlu dilatih nggak mudah memang ya inisiatif di rumah itu kadang membuat wanita tuh merasa senang dicintai karena apa dimengerti iya ya walaupun suamiku ini udah capek-capek pulang kerja dia masih mau peduli sama aku gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saat gagal berinisiatif, itu menetapkan wanita sebagai pemimpin dan inisiator. Mengapa? Kalau inisiatif pasif ya tentunya akhirnya wanitanya yang akhirnya yang mencoba dia untuk ayo minta tolong, ayo gini dan sebagainya. Menarik sekali di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini adalah tipe ayah yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya. Nah, itu tadi suami ya. Sekarang kita akan melihat solusi yang bisa dilakukan oleh para wanita, yaitu apa? Jatuhkan linggismu. Menarik sekali ya gambarannya. Ini maksudnya apa? Nah, Efesus 5:22 sampai 23 mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Nah, Allah mengatakan bahwa para pria harus menjadi pemimpin dalam rumah mereka. Itulah kepemimpinan. Kepemimpinan yang berarti melangkah maju dan berada di depan, bukannya berada di barisan belakang, paling belakang. Kalau pemimpin itu pasti di depan, maju di depan, bukan yang di belakang. Begitu ya. Itu yang harus menjadi pemimpin adalah para pria, yaitu suami. Nah, kalau tadi yang bisa dilakukan pria apa ya sekarang bisa dilakukan para wanita yaitu menjatuhkan linggis itu apa? Yang pertama, berhenti berusaha terlalu keras untuk membuka kerang. Jangan memaksa membuka kerang. Biarkan kerang terbuka dengan sendirinya. Ini istilah yang menarik sekali. Tadi kan dikatakan bahwa lelaki itu seperti kerang yang nggak akan mudah bercerita. Dia akan lebih menutup dirinya dulu, mencari waktu yang pas sehingga dia bisa cerita. Ya, karena tadi ya, kalau kita melihat takut dikendalikan dan sebagainya, takut diintimidasi, takut terluka, maka ketika suami pulang dengan kondisi cemberut wajahnya, istri jangan terlalu memaksa, gitu ya. Jadi kalau suaminya tidak pengen cerita, oke lah berikan waktu, gitu ya. Untuk suami itu tenang, jangan memaksa membuka kerang itu, gitu ya. Nanti waktunya ketika suami itu sudah siap dan akan cerita, dia akan terbuka dengan sendiri. Kerang itu akan terbuka sendiri. Suami akan cerita kepada istrinya dengan sendirinya tanpa tanpa atas paksaan dari istrinya. Jadi jangan memaksa. Yang kedua, perlunya menjauh dari pria hanya untuk memberikan atau menciptakan ruang bagi pria. Kadang ada kalanya ketika suami gimana kabarnya pagi sore ini gitu ya. Tadi gimana kantor? Baik. Ya, gitu aja. Kok gitu cobalah menjauh lah dari pria. Mungkin dia nggak mau ditanyain lebih jauh lagi. Sudah, biarkan aja, berikan ruang. Berikan waktu yang tepat buat pria itu. Yang ketiga, berhenti mengerjakan semua tugas. Termasuk bahwa itu seharusnya dilakukan oleh pria. Perlunya memberitahu pria agar ia punya lebih banyak waktu santai. Ada kalanya wanita itu merasa semua tugas dilakukan gitu, diborong semua. Padahal ada kalanya para pria ini juga diberikan tugas gitu ya. Jadi dia bilang, aku pingin santai, tolong ya, misalnya buangin sampahnya atau dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian berhenti bicara terlalu banyak. Cobalah berdiam saat bersama pria. Jangan dicucur terus dengan pertanyaan. Berhenti dulu. Pada wanita itu memang kan katanya 25.000 kata gitu di dalam satu hari. Kalau suami mungkin 700 mungkin ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi kurangi kata-kata. Ada peraturan 10 menit, jadi bisa bicara 10 menit, kemudian istirahat, tenang dulu. Kemudian berikan kesempatan para suami untuk bicara. Jangan didominasi semuanya oleh para wanita. Yang bisa dilakukan pria adalah komunikasi searah, ya.
Jadi apapun yang wanita inginkan atau butuhkan, ialah harus memintanya secara langsung dengan singkat dan berintensitas rendah. Jangan kondisinya intonasinya tinggi gitu ya. Nah, tanpa mengharapkan suatu tanggapan gitu. Maksudnya adalah apa? Ya pokoknya aku sudah ngomong gitu ya dengan sopan, dengan santai gitu ya. Walaupun mungkin nanti tidak ditanggapi nggak apa-apa. Buat sesingkat mungkin ya. Mintalah para pria memberitahu. Kalau misalnya intonasi nadanya tinggi, kadang wanita atau istri perlu ngomong sama pria. Aku nanti diberitahu ya, kalau sikapku berlebihan. Kalau aku mungkin intonasiku tinggi atau mungkin begini. Nah, ini ya dikatakan ya. Jadi dia hanya minta langsung secara langsung. Aku minta kamu benerin keran. Nah, sudah, minta tolong ya. Itu juga cukup sekali gitu ya. Nah, dengan gitu singkat ya. Walaupun mungkin tentu ya waktunya tepat. Jangan sampai ketika suami melakukan sesuatu, karena ketika para pria itu fokusnya satu. Kalau dia misalnya di laptop, ya sudah di laptop. Kadang itu kalau wanita ngomong, dia nggak bisa konsen karena fokusnya masih di laptop. Maka ada kalanya ketika wanita minta, itu sepertinya nggak didengerin. Padahal memang pria fokus di satu hal. Tentunya cari waktu yang tepat ketika tenang, kita bisa ngomong. Bisa lah saya ngomong. Minta tolong ya, saya gini, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sesingkat mungkin, padat, singkat, dan intensitasnya rendah. Itu ya. Yang karena belajar untuk memuji pria atau suami. Nah, sering-seringlah memuji. Karena ini adalah salah satu rahasia untuk membuka kerang. Supaya pria itu terbuka akhirnya. Nah, memang pria itu senang dan butuh dipuji terutama oleh istrinya. Tentunya pujian ini bukan hanya pujian eh, bohong gitu ya. Tetapi benar-benar dari ketulusan hati, dari wanitanya gitu ya. Kadang kalau pada usia mungkin pernikahan-pernikahan pada awal tuh pria sama wanita itu suami atau istri itu sering memuji. Tetapi ketika sudah usia pernikahan mulai berapa tahun gitu ya, yang terjadi adalah mungkin sudah nggak ada puji-pujian lagi gitu ya, nggak ada saling memuji. Padahal itu dibutuhkan. Nah, tentu bukan berarti pria ini gila pujian, bukan. Tetapi kadang melalui pujian itu, dan apalagi diungkapkan oleh istrinya, itu akan apa ya, membuat semangat. Pria itu akan merasa sangat percaya diri dan lebih baik gitu loh. Maka akhirnya dia akan terbuka, akan cerita, kerangnya mulai terbuka. Ya, jadi belajarlah untuk mulai memuji pria atau suami. Kalau belum, silahkan nanti dipuji ya. Dipuji gitu setelah selesai dari nonton Zoom ini gitu ya. Silahkan pasangan memuji satu dengan yang lain gitu ya. Itu menarik sekali. Ini yang perlu dilakukan oleh wanita. Tentunya bukan apa ya pujian yang sifatnya tidak benar gitu ya. Tetapi ini yang memang setulus hati. Nah, itu boleh dikatakan yang dikatakan di dalam hubungan. Sekarang perbedaan utama di dalam pemikiran. Nah, pemikiran pria dan wanita itu berbeda. Yang pertama wanita tahu, pria tidak tahu. Apa maksudnya begini? Ketika satu peristiwa yang terjadi, wanita itu akan bereaksi dan ia tahu apa reaksinya. Nah, misalnya ada kecelakaan nih di depan, gitu ya. Ketika wanita dengan pria lagi di dalam berkendaraan. Langsung wanita itu langsung bereaksi. Teriak dia, aduh, gitu ya. Langsung dia tahu apa reaksi. Aku takut sekali, gitu ya, misalnya gitu ya. Bisa langsung gitu. Tapi pria begitu lihat kecelakaan, dia mikir dulu. Apa ya reaksiku ya? Dia butuh waktu untuk menemukan setelah waktu. Oh iya ya, aku kaget tadi. Ya gitu ya. Jadi rada lambat gitu ya. Ini pemikiran yang ada di dalam pria dan wanita bisa berbeda seperti itu. Kemudian wanita berbagi, pria diam, ya. Nah, wanita sekali lagi dikatakan wanita tidak bisa menahan apa yang ada dalam diri mereka. Mereka akan ngomong, mengalir gitu loh. Maka harus mengeluarkannya secepat mungkin gitu ya. Nah, pria dengan spontan nahan dulu gitu ya. Nahan dulu. Ya, sekali lagi ya, kendali itu menjadi prioritas pertama. Dia mikir dulu. Jangan sampai kalau aku keluarkan informasi pribadi kepada orang lain pun, itu membuat aku merasa malu dan tidak dihargai gitu ya. Kadang orang lain tidak tahu pria ini diam kenapa gitu ya. Itu boleh dikatakan demikian ya. Wanita langsung keluar gitu ya. Prianya diam dulu, mikir dulu gitu ya. Yang ketiga, wanita menceritakan, pria mundur ya.
Wanita tuh menikmati tindakan yang menceritakan kisah karena ia sedang menceritakan dirinya. Nah ini, wanita ngomong, aku nih lo ngalami ini, aku capek lo seharian ini, aku gini, dia cerita gitu tentang dirinya. Tapi pria mikir, perlu ndak ya aku ngomong kayak gitu? Ndak seperti wanita, wanita, aku hari ini capek loh, dari pagi aku ngelakuin ini. Hari Kamis itu saya benar-benar capek banget karena aktivitas dari pagi sampai malam. Pulang, aduh capek saya habis ini. Nah, kalau misalnya itu pria dalam posisi yang sama dengan saya, itu dia akan mikir, perlu enggak aku cerita ya dari pagi sampai ini. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, yang keempat, wanita itu berbicara atau bertindak itu tanpa persiapan. Nah, pria mempertimbangkannya. Nah, wanita itu memproses ketika ia bicara, ia menguapkan apapun yang ada di dalam kepalanya dan menikmati setiap menitnya. Misalnya gini, mumpung aku bisa cerita, aku bisa ngomong ini, aku akan ngomong cerita ini, aku tadi itu loh, masa aku tadi dipotong naik motor lagi enak-enak, tiba-tiba ada orang motong gini dan sebagainya. Apa yang terlintas di dalam kepalanya, dia akan cerita. Aku jual kalau aku marah dan sebagainya. Namun sekali lagi, pria sebaliknya, memproses semuanya secara internal dulu di dalam. Ia tahu apa yang ia katakan, ditata dulu gitu ya. Jadi tidak berbicara tanpa persiapan, tenang dulu, perlu enggak saya ngomong gitu ya. Dia akan mempertimbangkannya banyak sekali. Nah, untuk menghadapi perbedaan ini dikasih gambaran kereta api. Ini menarik sekali tentang gambaran kereta api ini diberikan oleh penulis. Nah, sekarang kita lihat wanita dan kereta api. Apa maksudnya? Nah, wanita ini perlu sedikit sabar dan sedikit sikap tenang. Jadi sekali lagi, kalau pria tidak mau ngomong, ya, jangan, ayo tak, kamu ngomong, ayo cerita, ayo apa, jangan. Jadi sabar, perlu sikap tenang. Nah, ya. Jadi menyadari bahwa ketika seorang pria merasa perlu mendapatkan ruang dan memprosesnya, istilahnya ia akan naik kereta api, duduk sendirian di kejauhan, sendirian gitu. Dia berpikir tentang dirinya. Ini satu gambaran, seperti ia naik kereta api di salah satu gerbong dia duduk sendirian. Nah, yang harus dipahami wanita, pria itu butuh kereta api. Kenapa? Ketika dia ada di dalam kereta api duduk sendirian, pria ini lagi mengolah, memproses apa yang ada di dalam pikirannya. Ia menggunakan waktu untuk melihat ke dalam, memeriksa apa yang ada di dalamnya, memahami perasaannya dia, reaksi pribadinya. Biarkan pria itu di dalam kereta apinya. Untuk itu perlu memberinya sedikit ruang dan waktu. Jadi jangan menghentikan pria naik kereta api. Jadi biarkan pria itu naik kereta api. Yang perlu kita lakukan, tidak usah nunggu di stasiun, udahlah pergi ke tempat lain, tidak perlu menunggu di stasiun, dan kembangkan suatu kehidupan kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa? Ya sudah, biarkan pria di kereta apinya dulu, duduk sendiri, dia merenung, dia berpikir, dia memproses dulu. Nah, kita melakukan aktivitas yang lain. Itu intinya begitu ya. Jadi, nggak usah nungguin pria itu, ya, di gerbong yang sama, gitu ya. Nungguin sampai pria itu ngomong, nggak usah, udah kerjain yang lain. Biarlah pria itu fokus dengan naik kereta apinya. Jadi biarkan dia dulu. Nah, ketika kita membiarkan pria itu di kereta apinya, ada satu waktu, satu momen pria itu merasa sanggup dan siap cerita, maka ia akan bicara dengan istrinya, ya. Bicara dengan wanita. Tentunya dia akan merasa dihormati. Karena apa? Dia tidak dicecar dengan berbagai pertanyaan yang harus dia jawab, tetapi dia menyadari bahwa ada wanita yang menghormatinya, yang memberikan ruang dan waktu untuk dia boleh berproses, ya. Menarik sekali, menarik sekali. Jadi perlunya wanita itu sabar, tenang, gitu ya. Memberikan ruang waktu buat pria itu ada di dalam kereta apinya. Nanti suatu saat ketika dia sudah tidak di kereta api kan turun kan. Nah, dia akan kemudian mencari kita dan akan cerita dengan kita. Nah, sekarang kalau pria dan kereta api, nah ini menarik sekali. Jangan naik kereta api tanpa pemberitahuan lebih dulu. Maksudnya apa? Nah, ini perlunya mengatakan pada wanita atau istri kalau membutuhkan waktu untuk proses. Misalnya isi istilah ya. Jadi dia tuh ngomong, tunggu dulu ya.
aku tak tenang dulu. Nah, berarti itu tandanya prianya lagi mau naik kereta api, gitu ya. Jadi dia lagi butuh waktu untuk berproses. Tenang, ngomong aja, gitu ya. Nah, wanita tentu merasa dihormati dan bisa lebih tenang menunggu, ya, menunggu. Ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Menarik sekali ya ini ya. Diberikan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan demikian juga kamu suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ini saya bacakan dari Alkitab TB2. Nah, para suami ya, perlunya kadang itu kita ngomong sama istri kalau memang kita butuh waktu tenang dulu, butuh waktu untuk butuh eh, ruang untuk berpikir terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita melakukannya hal itu kita eh, para suami minta izin istrinya untuk apa naik kereta api itu ya istilahnya wanita itu merasa dihormati dan ia akan lebih tenang. Nah, kemudian jangan naik kereta lalu tidak pernah kembali. Maksudnya apa? Ya, boleh dikatakan sekali lagi ya, menerapkan kasih di dalam Efesus 5:25. Yesus mencintai gereja, jadi jangan biarkan wanita menunggu kembali untuk bicara. Intinya jangan naik kereta terus gitu memproses ruang sendiri terus kemudian akhirnya nggak cerita. Ya ada waktunya nanti kembali ke istri kemudian menceritakan. Jadi ada kalanya perlu kembali. Nah selanjutnya jangan mengharapkan wanita agar kembali ke stasiun kereta api dan inisiatif. Ini tugas pria. Jadi seberapa jauh perjalanan, temui dan ceritakan apa yang perlu dibicarakan. Nah, kalau bingung, lagi perlu buku tulis untuk menyampaikan tanggapan pria, kemudian diceritakan ke wanita atau istrinya. Ini istilah ketika pria itu lagi merenung, memikirkan, lagi berproses, lagi di kereta api, ya, jangan lupa untuk kembali. Kembali maksudnya apa? Ya, kembali dalam kehidupan nyata. Maksudnya dia itu setelah selesai, ya sudah, perlunya ngomong kepada istri. Kalau bingung apa yang mau diomongkan, sekali lagi perlu buku tulis. Beli buku tulis yang kecil yang bisa dimasukkan di saku. Sehingga ada kalanya perlu bercerita, perlu menyampaikan sesuatu kepada istri. Nah, itu ditulis di situ dan bisa diceritakan. Menarik sekali ya. Nah, itu kalau tadi perbedaan di dalam pemikiran pria dan wanita. Nah, sekarang perbedaan lagi di dalam konflik pria dan wanita. Nah, kalau di dalam konflik ini, nah ketika seorang wanita di dalam konflik, dia itu akan marah dan terluka, dan dia akan bertindak lebih cepat dan mulai melontarkan semburan kata-kata. Kalau digambarkan tuh pengolah makanan berteknologi tinggi. Jadi wanita itu lebih kan gampang ekspresif gitu ya. Langsung dia marah-marah, dia jengkel, ya ngomel-ngomel gitu. Itu yang terjadi kalau ada konflik. Ketika wanita itu marah, terluka, dan jengkel, dan sebagainya, ia akan bertindak lebih cepat. Namun pria, kalau di dalam konflik digambarkan sebagai pekerja dapur, yaitu bergerak dengan langkah pelan dan tidak konsisten, acap kali berhenti, istirahat, memastikan bahwa ia melakukan pekerjaan yang berkualitas dulu. Jadi kalau konflik dia tenang dulu, dia coba banyak mikir gitu ya. Nah akhirnya sebenarnya ketika pria dan wanita ini ketemu, di dalam konfliknya masing-masing. Yang perlu dikerjakan mereka adalah bekerja sama untuk memasak setumpuk besar sayuran. Nah, solusinya apa? Coba dilihat di dalam Efesus 4:26. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini amarah ini sebenarnya memang perlu diungkapkan dan dikeluarkan saat konflik. Memang butuh waktu untuk proses, untuk menyelesaikan prosesnya. Ya, sekali lagi, para wanita, para istri, perlu berikan waktu kesempatan kepada suami untuk pria, untuk menyelesaikan prosesnya. Perlu pengendalian diri dari diri wanita, sabar. Nah, kalau kita sabar, beri kesempatan buat suami, buat pria, itu akan meningkatkan daya tahan kita dan juga mengurangi stres. Nah, pria dan wanita ini perlu bekerja sama. Ketika konflik itu terjadi, cobalah melakukan pembicaraan dalam tingkatan tertentu.
gunakan kereta api. Perlunya proses. Ya, tentunya ketika kita mulai berbicara satu dengan yang lainnya, itu membawa perbedaan besar. Ya, memang banyak konflik terselesaikan dan akan menjadi lebih dekat satu sama yang lain. Jadi sekali lagi kereta api itu dibutuhkan, ya. Untuk mungkin pria dan wanita itu berpikir masing-masing gitu ya. Untuk memikirkan apa yang terjadi di dalam diri mereka masing-masing, apa yang dialami, perasaan mereka, diungkapkan di dalam kesendirian dan kemudian proses itu perlu dan akhirnya nanti ketika sama-sama berproses sendiri-sendiri di dalam kereta apinya masing-masing nanti bisa suatu kali setelah bisa lebih tenang, lebih enjoy menceritakan apa yang dialami dan membereskan kalau memang konflik itu mungkin belum terselesaikan gitu ya. Jadi ketika itu dibutuhkan untuk tenang, itu akhirnya suami istri ini akan menjadi lebih dekat satu dengan yang lain. Nah, itu ya. Kalau itu tadi dikatakan dalam konflik ya. Jadi perlu kerjasama, perlunya nanti itu ya dan sebagainya. Sekarang perbedaan dalam tindakan pria dan wanita. Pria itu bertindak logis, logika ya. Ini adalah reaksi yang objektif, tidak subjektif dan intelektual, yang menerapkan logika yang teliti dan sesama dalam setiap situasi sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, biasanya suami atau para pria mengatakan, beri aku faktanya, gitu ya. Mari kita berpikir rasional. Ini solusinya, ya. Logikanya jalan dulu. Nah, kemudian reaksi emosionalnya baru nomor duanya, gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi pikir dulu, memikirkan apa yang penting sehingga dia tidak salah mengambil keputusan, ya. Ya, thinker gitu ya. Jadi itu intelektual dan sebagainya berbagai logika yang diharapkan muncul di dalam keputusan-keputusan yang harus diambil. Makanya ketika dia mengatakan saya berpikir ini, ya, faktanya jelas, aku akan melangkah begini. Itu para pria. Namun wanita sebaliknya bertindak emosional, ya. Emosional itu reaksi internal yang subjektif, ekspresif, gitu ya. Mengungkapkan emosi secara terbuka dan menggunakan semua inderanya pada saat yang sama untuk menilai sebuah situasi. Yang terpenting darinya adalah merasakan. Aku marah, aku sedih, aku kecewa. Ya, ledakan awal itu dikemukakan oleh para istri, gitu, para wanita. Nah, setelah dia mengungkapkan emosionalnya, baru dia berpindah ke tingkat yang logis. Menarik sekali ya. Jadi, ini ada satu kisah yang diceritakan. Para suami ini tiba-tiba membeli sebuah mobil gitu ya. Mobil walaupun memang sudah berunding dengan istrinya gitu ya, istrinya. Tapi istrinya kepingin mobil tertentu gitu ya. Tapi pria ini akhirnya beli mobil yang sesuai dengan pemikirannya dia gitu ya. Yang keinginannya dia. Nah, kenapa? Karena dia berpikir kalau saya beli mobil yang keinginan istri itu lebih boros, kemudian banyak gini dan sebagainya begini gitu. Ada berbagai pemikiran yang sudah diambil, akhirnya pria ini ngambil keputusan ini saja, gitu ya. Satu tipe mobil tertentu dia belikan. Nah, gitu ya. Ketika dia sudah berpikir, oh ini irit dan sebagainya, ini lebih baik ini beli ini dan sebagainya, baru dia mikir, iya ya, aku kalau sudah akhirnya udah beli kan, udah dengan berbagai logika pemikiran, dia baru mikir kemudian, oh iya ya, aku berarti suka ya sama mobil ini ya. Sebenarnya ya. Dan itu kedua. Lalu reaksi emosional baru setelah itu. Nah, kalau wanita emosional dulu begitu suaminya tahu bawa pulang bawa mobil baru, bisa bilang, "Loh, kok pakai kok tipe mobil ini, model ini?" Lah saya kan sudah bilang, coba dia cerita jengkel loh saya, kamu kok nggak pengen ngikuti seperti yang saya inginkan. Padahal kalau kamu beli seperti yang kayak ini nanti gini wanita ini cerita panjang lebar dan sebagainya. Aku jengkel sama kamu kok nggak mau ngerti aku dan sebagainya ya gitu. Dia ngeledak emosi. Tapi setelah itu baru mikir, gitu ya. Mikir, oh iya ya, kalau pakai mobil yang tadi itu dibeli suamiku tuh ternyata memang banyak keuntungannya ya, saya pikir. Nah itu, jadi bertolak belakang. Ini kondisi yang terjadi. Nah itu tindakan yang dialami perbedaan di antara pria dan wanita, gitu ya. Nah, boleh dikatakan pria itu kadang
ada kalanya memang menghindari emosi karena dia lebih ke logis gitu ya. Sebenarnya pria itu menghindari emosi itu apa sebabnya? Karena dia berpikir logika adalah yang terbaik. Logika adalah jawaban atas semua peristiwa dan masalah kehidupan. Maksudnya, ketika dia ngambil keputusan, kalau logik itu lebih benar gitu loh dari semuanya. Bagi pria, kalau emosi itu lepas kendali kan apa subjektif, tidak bisa dijadikan patokan gitu. Jadi akhirnya pria bilang, aduh lah, wes yang penting ini ya logisnya ini gitu ya. Nah, pria itu kadang didorong untuk memperhatikan pada masa kini dan masa depan. Makanya dia itu berpikir jangan memperhatikan emosi, kalau emosi itu mikirnya ke belakang gitu ya. Masa yang lalu ya sudah jangan usah dipikir, yang penting kan di depan. Jadi itu, kalau mikirin emosi nanti balik lagi ke belakang, kembali mikir masa lalu dan sebagainya. Nah, selanjutnya pria itu akan mati-matian menghindari emosi. Karena apa? Sangat tidak nyaman dengan emosi pribadi, terutama yang menyakitkan. Kesedihan, rasa luka, itu kan kembali mikir toh ya. Kalau wanita kan gitu. Kalau emosi-emosi pribadi, apalagi yang menyakitkan, memang itu kan karena kejadian yang lama gitu. Nah ini sudah nggak usah dipikirin, yang penting yang di depan gitu ya. Ke depannya. Jadi lebih baik nggak usah mikirin emosi, karena emosi itu nggak penting menurut pria gitu ya. Akhirnya para pria ini biasa terlalu bersikap keras dan tidak membebaskan perasaan. Tidak penting itu. Kadang kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh ya. Mungkin seorang istri gitu ya, ada kisah seorang istri gitu ya. Boro-boro sedih karena binatang peliharaannya meninggal gitu ya. Mati gitu ya, mati gitu. Yang disayangi seekor kucing gitu ya. Kemudian istrinya sampai nangis, gak karu-karuan gitu ya. Kemudian nggak mau makan, seperti itu ya. Pokoknya nggak mau makan, nggak mau, pokoknya kayak seperti nggak mau ngelakuin apa-apa. Bagi pria, ngapain ditangisi? Wong juga ketika nangis juga kucingnya ya mungkin hidup lagi. Nah itu ya, jadi istrinya lagi masih sedih-sedihnya, makanya udah gini sudahlah, nggak perlu ngapain kok ditangisi itu. Nggak usah gitu, ya sudah biar mati ya sudah langsung selesai dikubur, kalau kamu pingin punya kucing lagi ya nanti tak beliin kucing atau tak mintain temanku yang, punya kucing banyak dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu logikanya dia, ya. Tapi kalau istri kan enggak, "Waduh saya nangis kapan lo dia tuh lo kalau aku datang dari pergi dia tuh lo endus-endus saya, dia suka anu saya, sekarang nggak ada lagi ngendus." Nah gitu ya. Jadi itu, kadang itu, ini fakta yang terjadi, pria menghindari emosi, ini yang terjadi, ya. Nah, solusinya gini, pada dasarnya, nah ini sekali lagi, wanita memang diciptakan bereaksi secara emosional. Wanita itu terbuka, jujur apa adanya, dia akan membagi isi hatinya dengan pria yang ia cintai. Jadi bersyukurlah kalau wanita itu masih cerita sama para suami gitu ya. Berarti apa? Dia itu mau membagi isi hatinya buat pria yang dicintai. Kadang kan bilang, aduh cerita lagi, aduh ceritain balik lagi, aduh gini kok perasaannya istrinya gitu, emosinya kayak gini dan sebagainya. Justru itu alami dan sehat karena memang wanita itu diciptakan oleh Tuhan punya reaksi secara emosional dan ia itu ceritanya sama kita bukan pada lain. Bayangkan ayo kalau misalnya istrinya bereaksi, kemudian ceritanya sama pria lain, nah tentunya itu kan lebih bahaya gitu ya. Kalau misalnya suami diceritain sama istrinya, berarti apa? Berarti dia masih mau membuka hatinya buat para pria, buat para suami. Jadi alami sehat. Dan itu wanita itu sensitif sekali. Jadi, nah, dengan wanita yang demikian, yang perlu dilakukan oleh pria saat menghadapi wanita atau istri adalah berikan waktu untuk pria. Maaf, berikan waktu untuk wanita. Ia ingin didengarkan dan disimak. Seperti tadi ya, kisahnya wanita menangis, istri menangis karena kucingnya meninggal, kucing yang dia sayangi. Ya, berikan waktu untuk dia itu bisa berduka gitu ya, sedih, biarkan gitu ya. Jadi dia karena wanita ini ingin didengarkan dan disimak gitu. Bebaskan dia. Biarkan ia mengungkapkan emosinya, kalau dia nangis ya sudah, biasa. Karena memang itu perasaan itu tidak dialami oleh pria gitu, yang dialami oleh wanita. Makanya para pria nggak ngerti apa yang dirasakan oleh wanita atau istrinya, maka itu berikan kebebasan. Kalau tadi wanita diminta berikan waktu buat pria untuk mikir, untuk berproses. Demikian juga sebaliknya. Pria itu perlu memberikan kebebasan gitu ya. Supaya
wanita ini ngomong cerita ekonomi, biarkan dulu aja. Berikan pengertian saat wanita membicarakan peristiwa yang terjadi. Ya seperti tadi cerita ya wanitanya ya, kucing ini sangat dia sayangi. Kalau dia pulang dari pergi, kucingnya ini mendekati dia, menggeser-geserkan tubuhnya dan sebagainya. Dengarkan aja. Nah, ada kalanya ketika kita mencoba mendengarkan istri, para pria ini, kadang wanita itu minta kesediaan pria untuk memberikan saran logis. Aduh, gimana aku nggak punya kucing lagi. Nah, kemudian mungkin pria bilang, iya, enggak apa-apa. Nah, ini ngerti, kamu pasti tentunya sedih ya kehilangan kucing ini. Ya, kita coba nanti pikirkan sama-sama. Kalau pingin kucing lagi, kucing yang baru, kita bisa beli gitu ya. Atau kita cari teman kita yang punya kucing banyak, kita bisa minta. Nah, sebagainya itu ya. Jadi beberapa saran yang bisa diberikan secara logika oleh pria ketika wanita itu mengungkapkan emosinya. Ya, solusi yang lain lagi, terlebih dari itu perlunya ada percakapan antara kedua belah pihak, suami pria dan istri wanita. Di mana ketika dalam kondisi seperti tadi ya, tindakan di dalam logis yang satunya logika dulu berjalan baru emosional jalan, yang satunya para wanita emosional jalan dulu baru logika jalan, perlunya ada percakapan di antara kedua belah pihak. Karena melalui percakapan itu para suami dan istri, para wanita dan pria ini bisa belajar saling mendengarkan dan merenungkan. Nah, ini perlu dilakukan berulang-ulang sampai wanita memberitahu pria bahwa ia merasa dipahami. Ada kalanya wanita tidak langsung ngomong secara jelas, masih cerita emosi-emosinya, tidak cerita ngomong bahwa dia merasa jengkel. Tapi dia hanya cerita apa yang dia alami sepanjang hari. Ya coba berikan waktu untuk memberikan percakapan yang lebih lama supaya bisa didengerin. Yang kedua, itu ya, jika pria tidak bisa mengikuti wanita saat berkata-kata, sangat penting untuk segera memberitahu wanita. Maksudnya adalah apa? Ada kalau wanita itu nyolong cerita gitu, pria bingung, ini ngapain sih? Maksudnya wanitanya ini kok nyocos gitu terus ya. Sebenarnya dia itu mau cerita apa? Nah, itu kadang itu kan istilahnya seperti prianya tuh ketinggalan gitu loh. Apa yang dimaksud wanita? Mungkin dia bisa tanya wanita, kamu merasa jengkel? Kamu merasa mantap, anu ya, merasa takut ya, merasa sedih ya, dan sebagainya. Itu ngomong sama dia, aku tadi bingung kamu ngomong terlalu cepat, jadi saya bingung menyimpulkannya. Nah, itu ya. Nah, para pria itu perlu diberi instruksi dan apa yang diharapkan olehnya. Nah, satu sisi kalau tadi ya, nah pria maksudnya begini, instruksi, aku pingin kamu gini, ya, aku berharap kamu begini. Kalau wanita ngomong gitu, ya itu di dalam percakapan tuh perlu dikatakan demikian supaya pria tahu, oh maksudnya isi saya itu melakukan apa, itu ini. Ya, misalnya kadang wanita tuh memberikan kode-kode yang kadang pria tuh nggak ngerti itu maksudnya apa. Dianggap oleh wanita itu pria tuh tahu dengan sendirinya. Nah, itu ada perlunya wanita tuh menjelaskan di dalam percakapan kedua belah pihak ini. Aku maunya itu kamu begini. Maksudnya ini supaya ini, gitu ya. Misalnya gini ya, di tempat kami itu LPG itu sekarang agak langka gitu ya. Jadi harus menemukan tempat-tempat yang benar-benar LPG-nya ada. Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya gitu ya, perlunya pria itu perlu diinstruksi, minta tolong ya nanti ini satu gasnya ini perlu dibeli gitu supaya gini. Jadi perlu jelas gitu loh. Nah, gitu. Jadi para suami gitu ya, diberikan instruksi nanti perlu nanti kalau keluar, kamu pas keluar, istri ngomong ya, misalnya gitu ya perlu beli LPG supaya berjaga-jaga kalau kayak gini. Nah, itu jelas itu, berikan instruksi yang jelas. Soalnya supaya kita nanti tidak kehabisan ketika LPG itu habis dan sebagainya nanti kita nggak bisa masak dan sebagainya. Nah, itu jelas gitu ya. Diberikan gitu. Nah, sehingga akhirnya banyak orang yang kemudian beli gitu sebelum habis supaya jaga-jaga. Nah, seperti itu ya. Perlu. Nah, jika pria memberikan tanggapan secara logis, diperlukan istirahat sebentar. Wanita perlu berkata bahwa tanggapannya logis dan kemukakan kalau ia ingin didengarkan. Nah, ada kalanya begitu ya. Ketika pria memberikan tanggapan secara logis, berita sebentar. Gitu ya. Karena wanita juga perlu proses untuk menanggapinya secara logika. Karena yang dipentingkan pertama kali adalah emosional. Nah, dengan adanya buku tulis, pria itu bisa memulai pembicaraan. Kadang pria bingung.
Tadi aku sudah di kereta api, ya. Aku sudah banyak merenungkan banyak hal, memproses banyak hal. Cuma bingung. Tadi yang aku proses pikiranku tuh, perasaanku tuh apa ya? Nah, ini lebih baik ada buku tulis. Perlunya pria, kalau pria perlu buku tulis, kalau wanita enggak. Nah, itu memang enggak perlu wanita. Karena wanita itu sudah langsung ngomong. Kalau pria kan mikir dulu, memendam dulu. Ya, itu ya solusinya. Nah, kalau tadi perbedaan di dalam tindakan, di dalam konflik, kemudian yang terakhir ini di dalam di dalam tindakan, ya. Nah, kemudian selanjutnya sekarang itu perbedaan dalam hubungan seksual pria dan wanita. Nah, ini penting sekali karena bagi pria itu sentuhan itu adalah foreplay, yaitu satu-satunya tujuan untuk mencapai hubungan seksual. Ia segera memikirkan hubungan seksual secara keseluruhan dan menginginkan hubungan seksual yang lengkap. Namun bagi wanita, kalau dia ingin disentuh itu bukan berarti ingin melakukan hubungan seksual, tapi sentuhan itu berarti dia kedekatan, ya merasa hangat, diperhatikan dan aman. Jadi sentuhan bukanlah pembuka, itu adalah bagian dari keseluruhan tindakan dia mau deket dengan suaminya, gitu ya. Jadi ketika ada sentuhan, secara otomatis pria itu berada pada tingkat fisik, masuk pikirannya kepada seksual. Tapi wanita secara otomatis berada pada tingkat emosional, gitu ya. Jadi perbedaan tersebut hati-hati bisa menimbulkan masalah yang serius di dalam hubungan fisik. Ya, jadi ini yang ada. Nah, solusinya dalam hal ini gini. Allah itu punya rencana atas kehidupan seksual pasangan yang sudah menikah. Nah, kedua pasangan ini harus sabar. Wanita harus menunggu pria untuk menjadi emosional, untuk berbicara dan merasa cocok dalam percakapan. Pria pun harus menunggu wanita untuk berada pada tingkat fisik untuk siap memberikan dirinya kepada pria dengan bebas dan sepenuhnya. Jadi setiap pasangan perlu untuk membicarakan hubungan seksual yang itunya yang akhirnya menghasilkan keintiman secara mendalam dan hubungan seksual yang memuaskan. Nah, secara lebih detailnya begini. Para wanita, ketika sentuhan dimulai, beritahukan pada pria tentang kebenarannya bahwa tanpa ada hubungan seksual. Jadi ketika disentuh dia bilang, maaf saya jangan sekarang gitu dan sebagainya. Beritahukan pada pria mengapa ia tidak siap untuk berhubungan seksual. Berikan alasannya sebenarnya mungkin sifatnya pribadi. Mungkin lagi badan nggak enak badan dan sebagainya. Perlu diberikan alasan sebenarnya. Beritahukan pada pria kapan ia ingin melakukan hubungan seksual. Jadi ingat, jangan menjadi benar-benar dingin dan menolak semua sentuhan hanya karena tidak siap untuk hubungan seksual. Kita punya tanggung jawab untuk memuaskan pasangan kita. Namun sebaliknya, dari pria solusinya adalah pertama harus minta izin kepada wanita atau istri untuk melakukan hubungan seksual sebelumnya. Karena wanita itu butuh persiapan. Wanita yang sebenarnya tidak bisa berhubungan seksual dengan segera. Jadi ada persiapannya, persiapan hati. Jadi kalau lelaki kadang-kadang tidak mengerti kondisi wanita. Mungkin hari itu lagi uring-uringan dan sebagainya, nggak enak semuanya. Nah, itu ya, jadi wanita perlu persiapan. Nah, pria perlu menentukan saat untuk berhubungan seksual sebelumnya dan persiapkan istri atau wanita. Jadi, disarankan di dalam buku ini misalnya ingin melakukan hubungan seksual pada malam harinya, pagi-pagi itu sudah diberitahukan, gitu ya. Minta izin dulu, apakah kita bisa nanti malam dan sebagainya. Sambil mengingat bahwa hubungan seksual adalah suatu bagian penting dalam pernikahan. Nah, hubungan seksual adalah suatu gambaran yang indah akan keintiman pernikahan di mana di dalam hubungan seksual itu ada tiga area dalam hubungan. Pertama fisik, emosional, dan spiritual. Semua itu bergabung menjadi satu kesatuan di dalam hubungan seksual. Nah, fakta yang terjadi ya kalau awal di dalam pernikahan pria dan wanita itu punya gairah dan keintiman. Namun setelah beberapa tahun setelah menikah mulai terjadi perubahan. Wanita fokus pada anak dan bekerja rumah tangga. Kalaupun bekerja, wanita itu fokus pada pekerjaannya. Namun sebaliknya pria bekerja. Misalnya dia juga punya perubahan. Pria mulai bekerja dalam waktu yang lama, berpikir tentang pekerjaan dan bahkan ia sedang dirada di rumah pun pikirannya pekerjaan. Akhirnya yang terjadi setelah beberapa tahun dan setelah menikah adalah kematian karir. Nah, alasan utamanya karena pria dan wanita berhenti melakukan hal yang menciptakan gairah cinta, akan menghilangkan semangat, menguras tenaga dan hampa, serta tidak memuliakan menyenangkan Allah. Padahal Allah menginginkan pasangan suami istri itu mengalami cinta manusia yang paling mendalam, yaitu dengan pasangan. Nah, itulah pernikahan.
Jadi untuk supaya kita tidak kematian gairah gitu ya, ada yang harus kita lakukan. Lakukan sesuatu yang revolusioner. Ada 9 tindakan yang dikatakan yang bisa menimbulkan sedikit percintaan, sedikit gairah di dalam pernikahan supaya tidak kematian gairah. Yang pertama, satu kencan dalam seminggu. Rencanakan cara kreatif dan romantis. Tidak selalu harus keluar biaya banyak tempat. Kadang ada kalanya pergi ke satu tempat dengan pasangan, misalnya seperti anak-anak sekolah gitu ya, pergi ke satu tanpa ngomong, bilang tiba-tiba diajak, ayo kamu tak ajak mana. Nah itu ya, jadi itu menarik sekali secara kreatif romantis. Mungkin tiba-tiba diajak ke satu tempat, mungkin tempat favorit istrinya gitu ya, makan di sana dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Bergandengan tangan. Ini kadang sudah lupa dilakukan gitu ya. Kadang udah jalan sendiri-sendiri. Kalau dulu pacaran sih bisa pegang tangan gitu ya. Gandengan tangan. Sekarang sudah nggak lagi lah gitu ya. Tentunya dengan gandengan tangan gitu ya, siaruh-siaruh di dalam tangan ini bersentuhan, itu akan menimbulkan rasa romantis. Yang ketiga, berjalan bersama di luar. Berikan kesan, itu akan memberikan perasaan kedekatan yang menyenangkan, tenang, dan romantis gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, mungkin berjalan bersama pas jalan pagi gitu keluar gitu ya, jalan sama-sama gitu ya di sekitar rumah, keliling-keliling gitu ya, itu menciptakan satu perasaan kedekatan satu dengan berdansa dengan alunan musik. Nah ini menciptakan percintaan untuk membuka hati kita satu sama dengan yang lain gitu ya, untuk bisa dansa gitu ya. Menonton film romantis bersama-sama. Nah, ini juga bisa dilakukan. Makan malam di bawah cahaya lilin, candlelight dinner di rumah, menciptakan suasana hati. Mungkin pas anak-anak lagi keluar, anak yang lebih besar gitu ya. Atau mungkin bisa dilakukan kini kalau ada taman di rumah bisa dilakukan dan sebagainya, pas anak-anak pergi dan sebagainya bisa dilakukan. Selanjutnya bisa menulis satu ucapan dan surat. Teruslah menulis satu sama lain dan kita akan terus memberi kehidupan untuk percintaan dan cinta kita. Nah, ini kalau sekarang katanya nggak umum lah. Nulis kartu sudah ada HP, sudah ngomong ya boleh lah. Kadang ada kalanya ketika suami di kantor, istri bisa dari rumah ngomong I love you gitu ya. Kamu nanti cepat pulang ya. Nah, ketika dikatakan gitu, aku bangga sama kamu dan sebagainya. Atau tulisan surat, surat diselipkan gitu, ada suami yang memberikan satu kejutan sama istrinya, tiba-tiba ketika kan istrinya lagi masak di dapur, dia selipkan satu kartu, kemudian dia istrinya akhirnya tahu ada kertas dibuka, kemudian dia ber- ada tulisan dari suami mengatakan I love you, terima kasih ya sudah mau masakin buat kami, buat aku dan sebagainya gitu ya, diberikan kata-kata encourage. Menurut buku ini, seseorang itu paling senang diberikan surat pribadi, gitu ya, terlucu, ya. Nah, sekarang bisa dilakukan, bisa surat elektronik lewat WA dan sebagainya, itu juga bisa kita lakukan. Selanjutnya, liburan singkat akhir pekan, yaitu sebuah selain untuk kedekatan pasangan, itu juga satu katanya pelarian yang romantis dari tekanan dan rutinitas kehidupan, bisa refresh lagi. Untuk orang tuh bisa charge kembali gitu ya. Liburan singkat bersama dengan pasangan gitu ya. Boleh dikatakan demikian gitu ya. Kesembilan, beritahukan kepada pasangan mengenai makna romantis bagi diri kita. Lalu luangkan waktu untuk saling mendeskripsikan tempat dan pengalaman yang romantis. Jadi ada kalanya mungkin istri bilang, aku seneng loh ya kalau kita itu mungkin suatu saat aku seneng loh tempat-tempat ini gitu ya. Yang benar-benar aku bisa merasakan tenang, bisa ngomong ya. Ada kalanya ketika dia ulang tahun diajak ke tempat tersebut. Gitu ya. Jadi pengalaman romantis gitu ya. Dia cerita gitu ya. Dan memang pada saat kita mendapatkan suasananya, akhirnya pasangan suami istri akan mendapatkan kegairahan di dalam pernikahan. Nah, akhir kata, kesimpulannya, perlunya kejujuran. Perlunya kerendahan hati untuk belajar satu sama lain. Sekali lagi, Tuhan sudah menciptakan pasangan suami istri itu berbeda. Bukan untuk saling konflik, dipertengkarkan, tetapi untuk saling melengkapi. Karena memang berbeda. Maka dari itu perlu kejujuran, kerendahan hati. Kalau ada sesuatu di dalam diri yang perlu disampaikan, sampaikan dengan penuh kerendahan hati. Perlunya komunikasi, bicara dari hati ke hati dengan pasangan.
Saya yakin percaya tidak ada pasangan suami istri yang bisa berjalan sendiri dan membangun kehidupan pernikahan dengan kekuatan mereka sendiri. Nggak mungkin. Ada Tuhan. Ya. Jadi perlu komunikasi satu dengan yang lain sekaligus meminta pertolongan Tuhan. Agar pernikahan yang kita bangun dengan pasangan itu boleh berkenan di hati Tuhan. Menjadi berkat buat nama Tuhan. Hingga nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi melalui pernikahan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu akhirnya menjadi teladan, model yang kita bawa. Memberikan contoh teladan buat anak-anak kita nantinya ketika membangun pernikahan. Sehingga mereka bisa melihat, ya aku ingin punya pernikahan seperti papa mama. Gitu ya. Ketika belajar, kita sama-sama saling belajar satu dengan yang lain. Melibatkan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mempertemukan pasangan suami istri untuk saling mencintai dan akhirnya boleh diteguhkan di dalam pernikahan dan Tuhan memberikan anak-anak gitu di dalam pernikahan itu gitu. Saya yakin percaya kita tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Dan kalau misalnya pernikahan itu boleh tetap berjalan sampai saat ini, itu sebenarnya bukan karena kita, bukan karena hebatnya suami, bukan karena hebatnya istri, tetapi ada Tuhan yang memampukan, yang memakai pernikahan kita, memakai suami, memakai istri, boleh menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, membuat satu persembahan pernikahan yang indah. Nah, mari berjuang bersama, stay strong, dan keep fighting, gitu ya. Menjalin pernikahan yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena ada Tuhan yang memampukan kita. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Ya, ya, demikian ya Bapak Ibu yang sharing yang bisa saya berikan. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan mungkin memberikan masukan, memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, persilahkan mungkin ada yang akan memberikan tambahan mungkin, memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan kami ini ya dalam kehadiran eh, dana ataupun doa-doa dan apapun bentuknya kami sangat diberkati ya Bapak Ibu sekalian ya. eh Memang pelayanan kami ini tentu karena kasih karunia Tuhan yang memakai dukungan dari saudara-saudara seiman begitu. Jadi sekarang kita di sini saling belajar Bapak Ibu ya. Jadi saya eh, juga sangat diberkati ya melalui materi-materi ini. Jadi biarlah semangat belajar ini menambah ilmu, menambah pengetahuan ini boleh terus kita kerjakan sehingga melalui kita belajar ini kita menjadi berkat buat keluarga kita sendiri, buat jemaat. Kalau Bapak Ibu mempunyai jemaat, boleh jadi berkat dengan membagikan materi-materi ini kepada mereka, ya ilmu-ilmu yang baik ini. Contoh tentang emosi pria yang perlu merangkul emosi, ya. eh, Kemudian contoh teladan apa itu tentang kereta api, ya. Jadi itu menurut saya sangat memberkati ya. Jadi artinya pria ini memang kadang-kadang memproses apa yang masuk ya. Lalu kemudian eh, perlu kembali ke stasiun untuk membicarakan Ke ya. kereta api. Stasiun kereta api untuk Nggak ke kereta api. ke kereta api lah. Pokoknya artinya ada waktu memproses dan ada waktu men-sharingkan yang diprosesnya. Dan pria juga perlu merangkul emosi-emosinya ya, karena kita pria ini dalam hal itu perlu banyak belajar. Menurut saya ini satu hal yang sangat baik ya. Kemudian tentang seksualitas ya, jadi saya pikir kalau suami istri bisa berhubungan seksual dan kita boleh saling melayani, maka memberi manfaat yang sangat sangat banyak
Ya, salah satunya adalah buat pria yang mendapatkan hubungan seksual itu dia merasa dicintai ya. Buat saya hubungan seksual ketika istri melayani, saya merasa dicintai ya. Saya merasakan banyak manfaat ya secara fisik. Jadi menurut saya eh, semakin pasangan, saya sangat bersyukur ketika pasangan membaca belajar materi ini, saya yakin ini juga akan memperlengkapi pasangan istri saya untuk dalam meningkatkan kualitas pernikahan kami. Jadi artinya selama kita belajar ini semua membawa keuntungan. Saya sangat bersyukur ya, istri saya membagikan materi ini, membaca buku laki-laki seperti Kerang, wanita seperti Linggis ini. Jadi ini memperkaya dan dibagikan kepada kita, kita boleh belajar. Nah, saya pikir ini kita kerjakan. Jadi kita sudah berjalan 2 tahun, Bapak Ibu yang ingin mempelajari materi-materi kami, bisa lihat YouTube atau kami punya paket-paket pembinaan ya, marriage, parenting, Kembangan diri. pengembangan diri. Bapak Ibu bisa memanfaatkan, mengundang kami misalnya ya. Jadi kami berterima kasih. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan, melengkapi secara pribadi dulu. Kalau ada silakan nanti baru jawab yang di sini. Silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin eh, melengkapi materi ini, menambahkan atau bertanya secara langsung? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada, apakah ada? Kalau enggak, nanti menjawab dulu yang di bagian ini ya, chat. Apakah ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Sekali lagi banyak terima kasih untuk dukungan, kehadiran, dana, doa, dan yang lainnya. Tuhan memberkati ya. Oke, silakan kalau mau jawab chat dulu. Ya, ini link kalau rekamannya, ini Ibu Heni, Oh ya, nanti taruh minta nomor nomor HP HP-nya aja, nanti kami bisa kirimkan ditaruh di chat ya, Bu. ya linknya atau materinya. Ya, Ya, terima kasih juga untuk Bapak Novrianus ya. Tuhan memberkati kiranya apa yang disampaikan boleh memberkati. Kemudian ada yang bertanya ya, Bapak Martinus ya. Semula dalam pernikahan hubungan baik dan saling mengasihi, namun dengan berjalannya waktu, masing-masing pihak bisa punya perkembangan pola pikir sendiri-sendiri yang berakibat pada akhirnya suasana tidak sejalan lagi. Apalagi kalau tidak ada waktu lagi untuk melakukan konsolidasi. Sebaiknya bagaimana? Ya, ini seperti yang saya terangkan tadi. Kalau di awal-awal pernikahan memang masih satu dengan yang lain itu masih intim, masih dekat. Tapi kemudian ketika di dalam beberapa tahun berjalan itu bisa menjadi ada gairah yang mati gitu ya. Kematian gairah. Nah, karena kesibukan masing-masing, istri itu lebih sibuk kepada urusan anak dan sebagainya, urusan rumah tangga, yang suaminya bekerja ya dengan banyak hal yang dilakukan ya. Jadi yang bisa dilakukan seperti kayak gitu, menyadari dulu ya, menyadari dulu kalau memang ini ternyata relasi yang ada ini sudah tidak seperti dulu. Ketika menyadari bahwa sudah ada kerenggangan hubungan antara suami istri, ada baiknya menyadari dulu dan ketika memang sudah menyadari kondisi yang ada perlunya ke konseling pernikahan. Itu juga menjadi salah satu cara gitu ya untuk sama-sama saling berefleksi. Dari situ mungkin ada pemikiran-pemikiran yang tidak muncul kemudian dari konseling itu bisa kemudian suami istri disadarkan kembali atau mungkin bisa begini, mengikuti marriage enrichment itu menjadi satu camp yang suami istri bisa lakukan. Di situ kembali diingatkan kembali akan janji pernikahan, diingatkan kembali akan pernikahan yang Tuhan berikan itu apa yang perlu dilakukan dan sebagainya gitu ya. Yang penting suami istri dulu merasakan kalau memang perlu begitu, apa yang perlu dilakukan. Nah, tentunya itu dilakukan seperti tadi saya katakan, perlunya komunikasi, perlunya percakapan satu dengan yang lain, perlunya apa ya istilahnya
menyediakan waktu supaya pernikahan yang kita bangun ini berkualitas. Tentu semua boleh dikatakan seperti kondisi seperti ini ya, tidak hanya eh, satu pernikahan. Pernikahan-pernikahan yang ada itu mengalami kondisi yang sama. Nah, dari itu buku ini diberitahukan ya. Jadi dimanapun itu akan terjadi yang namanya kematian gairah. Jadi hubungan relasi tidak seperti nah ini sekali lagi butuh pertolongan Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita perlu bercakap satu dengan yang lain, membicarakan satu dengan yang lain antara suami dan istri ini diperlukan untuk bicara jujur, terbuka. Aku kok merasakan kayak gini ya, gitu ya. Jadi boleh boleh apa ya diungkapkan. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Mungkin Mbak Daniel ada yang mau menambahkan? Ya, saya cukup dulu. Mungkin yang lain Bapak Ibu yang ingin mau menanggapi boleh, menambahkan juga boleh. Ya, Oh ya, saya ingin kalau link YouTube-nya Bapak Ibu boleh tulis nama Daniel Irot begitu. kemudian ada tulisan kabel. Ya, Bapak Ibu bisa dapat itu langsung ke linknya ya. Daniel Irot nanti akan masuk ke kabel itu Bapak Ibu bisa melihat materi-materi di sana begitu. Ya, salam kenal untuk Dokter Dian Hutasoit ya. Ini nomornya udah ada, nanti saya akan berikan materinya ya. Ini untuk link YouTube-nya itu ya Daniel Irot Kabel. Nah, ini ya, nanti saya akan bagikan untuk Bu Neti juga yang di Toraja Utara ya, Bu ya. Ya, salam kenal juga. Ini nanti saya akan berikan nah, linknya itu. Linknya cuma YouTube aja ditulis Daniel Irot gitu ya. Mungkin nanti materi juga saya akan berikan gitu ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya secara langsung? Ya, kalau belum ada, kita akan tutup. Ibu Maria akan tutup ya, sekaligus mendoakan, memberi doa berkat untuk kita Ya, semua. oke, mari kita akan sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini. Ketika kami belajar prinsip-prinsip yang ada yang benar, mampukan kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan pernikahan kami, ataupun juga kami bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami rindu pernikahan Kristen yang sudah kami bangun itu benar-benar boleh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, untuk boleh makin memuliakan namamu dan menjadi berkat. Tuhan berkati setiap pasangan suami istri yang ada di tempat ini. Berkati untuk setiap gembala, sidang, yang melayani di gereja. Kami menyerahkan setiap kami, mungkin ada yang belum menikah, tapi kiranya Tuhan sendiri akan pulih pimpin semuanya. Dan kami rindu bagi yang belum menikah untuk mendapatkan pasangan hidup yang sama-sama mencintai Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan pernikahan kami dengan pasangan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, bahkan anak-anak kami dengan pasangannya masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri akan boleh menyertai memimpin semuanya. Kami tahu ya Tuhan, kami begitu terbatas. Tapi kami rindu, kami menyerahkan pernikahan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk supaya melalui pernikahan yang ada ini kami makin dibentuk menjadi serupa seperti Engkau. Menjadi satu pribadi-pribadi yang boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ketika pernikahan ini boleh kami uh, jalani, nama Tuhan boleh dimuliakan. Pada saat ini kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu di dalam berbagai tempat di Indonesia ini. Biarlah Tuhan sendiri akan boleh tetap menyertai setiap kami. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan, penebusan dari Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai setiap kami yang ada saat ini ya Tuhan. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Eh, Pernikahan ini sangat penting. Sekali lagi itu gambaran Kristus dengan jemaatnya dan juga menggambarkan nanti kita di surga kita bertemu dengan mempelai gereja sebagai mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi mari kita membangun pernikahan ini bersama-sama, pernikahan kita dan pernikahan orang lain. Mari Bapak Ibu boleh mendukung dalam doa dan kehadiran. Terima kasih, Tuhan Ya, memberkati Tuhan semuanya. memberkati siap semuanya. Tuhan memberkati ya.
Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Kak. Sama-sama. terima Tuhan memberkati. kasih.